Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama juga masih di dalam bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang mengajak kita semua untuk menggali inspirasi dari Sabda Tuhan. Dan dari Sabda Tuhan itu, dari inspirasinya kita membentuk cara pikir, cara bertindak. Dan moga-moga dengan demikian harapannya adalah terjadi transformasi diri atau pembaruan hidup. Dan itulah yang diharapkan dari kita semua dengan tekun merenungkan, membaca kitab suci sebagai sumber inspirasi iman kita. Bacaan-bacaan yang kita hari ini mengajak kita semua untuk semakin memiliki sikap batin yang dibutuhkan dan diharapkan semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Dalam sejarah gereja awal, sejak semula tumbuh kesadaran di antara mereka, sebuah keyakinan dan kesadaran bahwa mereka yang dalam kenyataan ini mengalami berbagai macam berkat, mengalami berbagai macam keberuntungan dalam hidup ini, ada kewajiban moral untuk peduli dan memperhatikan mereka yang berkekurangan. Dan apabila mereka mengabaikan hal ini, akan membuat hidup mereka sebagai murid Yesus sungguh menjadi ada yang kurang, bahkan membuat mereka digambarkan tidak mengalami damai sejati, tidak sungguh menjadi berkat bagi sesama. Itu kita temukan juga di dalam praktek hidup jemaat perdana, di dalam kisah para rasul. Bagaimana mereka tekun sehati sejiwa, mereka mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pengajaran para rasul, dan mereka saling berbagi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Nah, semangat itulah yang sejak semula dihidupi oleh setiap orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, menjadi watak dasar dari setiap pengikut Yesus, yaitu semangat, belas kasih, bela rasa, kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang tidak beruntung, mereka yang mengalami banyak kekurangan dan penderitaan. Dan ini menjadi sebuah perintah agar bertindak, melakukan apa yang bisa dibuat untuk ikut serta meringankan penderitaan sesama, supaya wujud nyata kasih kepada Allah yang sejati. Dalam bacaan Injil hari ini jelas gambarkan bagaimana kisah Lazarus si pengemis dan orang yang digambarkan kaya raya yang serba berkecukupan, serba berkelimpahan. Kita tahu dalam Injil Lukas sering dikenal sebagai seorang penginjil yang mewartakan wajah belas kasih Allah, Christ of mercy. Itulah tema sentral yang ada di dalam Injil Lukas. Maka bacaan ini sungguh juga persis menyentuh akan hakikat seorang murid Yesus. Apakah kita diam saja, tidak buat apa-apa, atau kita sungguh bertindak nyata dengan apa yang bisa kita lakukan? Si pengemis digambarkan sebagai
bernama Lazarus, yang berarti Tuhanlah penolongku, Tuhanlah sumber harapanku. Dan tadi sudah digambarkan Abraham, Bapak Abraham. Nah, kita tahu di dalam Injil Lukas, dia sering menggunakan permainan kata untuk mempertajam makna dan pesan. Abraham, Ab itu Bapak, Aba, Raham, yang luhur, Bapak yang luhur, dan bukan Raham yang berarti sama juga Rahim, berbelas kasih. Maka dikatakan, tidak bisa kita menyeberang. Ini bukan lagi soal belas kasih. Belas kasih itu adalah digambarkan ketika ada di dalam dunia ini. Itulah praktek yang harus kita hidupi dan kita hayati. Digambarkan kontras, sungguh situasi yang kontras. Yang satu kaya raya, berpakaian jubah ungu halus, kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sementara sisi lain, seorang pengemis, Lazarus, badannya penuh dengan borok dan terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dengan berharap boleh mendapatkan remah-remah dari meja pesta si kaya ini. Ini sungguh gambaran yang membuat miris sebenarnya. Dikontraskan begitu rupa. Yang menarik adalah malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Ini yang menarik. Manusia bisa begitu tidak peduli kepada sesamanya, kendati dia punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Bisa cuek, bisa sungguh-sungguh mati rasa. Sementara lihat anjing saja peduli. Binatang yang dianggap najis dan tidak punya apa-apa. Tetapi anjing ini melakukan apa yang dia bisa, yaitu apa? Menjilati luka-luka boroknya. Anjing yang menjilati luka borok itu, boroknya disembuh. Anjing saja peduli. Anjing saja bisa berbuat satu. Masakan manusia kalah sama anjing. Ini sebuah gambaran yang keras sebenarnya. Masakan manusia, masakan murid Yesus tidak punya hati dan mati rasa terhadap situasi penderitaan sesama. Masa iya manusia kalah mulia dari anjing yang dianggap pada zamannya dalam tradisi Yahudi adalah binatang yang najis teralala. Tapi bagaimana mungkin manusia tidak punya hati? Itu bisa. Pesannya sangat jelas tadi gambarkan. Bahwa di dalam dunia ini kita diajak untuk membangun jembatan yang menghubungkan kemanusiaan, dan penderitaan adalah titik temu di mana manusia bisa membangun jembatan kemanusiaan, jembatan persaudaraan yang melintasi berbagai macam perbedaan sosial, ekonomi, politik, agama, etnis, dan berbagai macam yang lain. Dan sering kali diserukan oleh Paus Fransiskus, janganlah kita membuat tembok-tembok, sekat-sekat pemisah di antara kita, tetapi mari kita bangun jembatan persaudaraan, membangun jembatan yang menghubungkan satu sama lain. Dan ketika di mana ada penderitaan, itulah titik temu kemanusiaan. Itulah yang menjadi ukuran apakah kita manusia, kita murid Yesus, punya bela rasa, punya hati,
Masakan kita manusia kalah sama anjing. Anjing saja peduli. Dan nanti dikatakan, kalau di akhirat, di akhir zaman, dalam keabadian, ada jurang yang memang tidak bisa diseberangi lagi. Tapi selagi kita masih di dunia ini, selalu terbuka kemungkinan membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan kemanusiaan satu sama lain. Dan bukan membangun sekat-sekat, tembok-tembok pemisah di antara kita. Sebagai penutup pada sebuah kisah menarik. Seorang meninggal di hadapan pada kursi pengadilan akhir, di hadapan tahta Allah, hakim ilahi, membuka buku kehidupan abadi dan tidak menemukan nama orang itu. Dan karena itu orang ditempatkan kamu di neraka. Orang itu protes keras, katanya, "But what did I do? I did nothing." Dan Tuhan menjawab, "Precisely," replies God, "that's why you are going to hell." Tapi apa salah saya? Saya tidak buat apa-apa. Hah, itulah soalnya. Kamu tidak buat apa-apa. Itu yang membuat kamu ke neraka. Tidak buat apa-apa. Maka mari kita merahmat Tuhan, supaya kita boleh mengurangi jarak-jarak yang memisahkan di antara kita dengan tindakan kemanusiaan dan bela rasa. Mari kita merahmat Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita boleh semakin membangun semangat Kristen sejati. Bukan do nothing, tapi mari kita belajar seperti dikatakan oleh Santo Yakobus. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa bukan hanya melanggar hukum-hukum Tuhan, tapi juga tidak buat apa-apa. Kita mohon pada Tuhan supaya kita seperti ajakan Ibu Teresa Kalkuta, let's do something beautiful for God. Mari kita buat, kita lakukan sesuatu yang indah, yang baik untuk Tuhan. Karena di mata Tuhan tidak yang besar, tidak yang kecil. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Itulah yang berkenan pada Tuhan. Itulah yang memuliakan kemanusiaan kita. Mari kita lakukan yang baik, indah, dan mulia untuk kemuliaan Tuhan.